Dan kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat pagi. Saya ucapkan pada seluruh jemaat Allah yang ada di dalam rumah Tuhan maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Hari yang istimewa bagi kita, karena hari ini kita merayakan tahun baru Imlek. Bagi jemaat Allah yang merayakan, saya rindu, izinkan saya untuk mengucapkan Chuan Si, Kuai Le, Senti, Chen Kang, Wen Serui, Gong Si, Pacar. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali, saudaraku. Biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji
kita. Amin. Allah lah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Dan kita mau katakan pagi hari ini di hadapannya, kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Pengharapan kami hanya berada di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari umat Allah, agungkan Allah-Mu dan katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Saudaraku, pujian yang baru kita katakan, di dalam tangan-Mu Tuhan, aku serahkan seluruh kehidupanku. Saudara, biarlah setiap perkataan yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, ketika kita katakan, ke dalam tangan-Mu Bapa, ku serahkan seluruh kehidupanku. Kita mau katakan, aku serahkan seluruh pengharapanku, aku serahkan seluruh kekhawatiranku, aku serahkan seluruh masa depanku, masa depan anak-anakku, masa depan keluargaku, di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan biarlah sama-sama kita mau katakan, kekuatan di hidupku. Nyanyikan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan penuh iman di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
sungguh percaya dan berharap kepadamu. Apapun keberadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, pembelaan Tuhan selalu nyata dan kami alami. Dan kami mau tetap mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, pemilik hidup kami, pemegang nafas kami. Biar seumur hidup kami boleh hanya memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, persekutuan ibadah Tuhan yang diberkati. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, biar itu semuanya berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami kembali akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari layakkan setiap hidup kami. Kami mau mempersiapkan tanah hati kami, pikiran dan pendengaran kami, waktu yang terbaik untuk kami terima berkat firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan, kami perlu kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena tanpa itu semua kami lemah Tuhan, kami tidak mampu. Tapi biarlah Roh Kudus Kau bekerja melawat kami lebih lagi dalam jalannya pemberitaan firman-Mu. Urapan Allah ada atas hamba-Mu, dan urapan Allah ada atas kami semua. Biar kami semua diberikan hikmat pengertian yang lebih lagi untuk kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Dan terlebih kami mau lakukan itu dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya saat firman-Mu diberitakan tidak lalu begitu saja. Ada sesuatu di dalamnya Tuhan. Ada rema yang Kau berikan bagi kami. Ada pengharapan baru. Ada sukacita baru. Ada kekuatan baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani lewat pujian penyembahan, tim worship leader, singer, musik yang ada semua kami Tuhan. Biar kehidupan kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari pertengahan ibadah kami sampai pada akhirnya. Roh Kudus, Kau bekerja lebih lagi melawat kami. Terima kasih, mengucap syukur, kami peralaskan seruan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Ya, kita ada di tahun, kalau kita bicara tahun Cina, saudara, 2577 Gongxi, ya Gongxi Facai, jadi tahun kuda, saudara. Saya sebenarnya paling senang kalau lagi Imlek gini, saudara. Ya, waktu saya kecil, saudara, terus terang ini waktu yang ditunggu-tunggu sama anak kecil, saudara. Ya. Itu banyak sekali angpau di mana-mana, saudara. Tetapi itu satu pembelajaran, saudara. Jadi salah satu budaya daripada orang Tionghoa itu memang suka memberi. Jadi orang yang sudah bekerja, orang yang sudah dewasa, yang sudah bisa mencari uang, sudah mapan, saudara, dia akan memberikan angpau itu, ya, pemberian itu kepada anak-anak atau orang yang kurang mampu. Ya. Jadi tradisi itu adalah tradisi turun-temurun, dan kita juga generasi yang muda pada waktu itu juga diberikan satu contoh, satu teladan untuk memberi. Ya. Sehingga itu satu hal yang baik dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saya ingat, saudara, orang-orang zaman dulu, ya orang-orang Tionghoa terutama yang dari Tiongkok sana yang pernah datang, ya salah satunya kalau saya ingat dulu saya sebut dengan Encik Sabun gitu ya. Memang dia pembuat sabun, saudara, ya. Jadi saya sering sekali melihat bagaimana ketika dia Imlek dia kasih berkat, ya. Dia berikan juga jarik atau kain-kain, saudara, kepada ibu-ibu yang ada, ya. Keluarganya Kuan Chong itu betul-betul banyak sekali, saudara, memberi pada waktu itu, saudara. Ya. Tidak hanya ya memberi, ada satu tujuan, saudara. Tentu saja ketika orang-orang itu memberi, dia mengajarkan juga kepada orang yang lain. Jadi seperti kata firman Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima. Ya, itu salah satu pengajaran yang luar biasa menurut saya dari tahun baru itu. Dan satu lagi, saudara,
katanya tahun baru itu harus hujan. Ya. Jadi waktu tanggal 17 itu saya tunggu-tunggu kenapa hujan-hujan. Tapi saya heran ketika tadi malam saudara mulai hujan sampai sekarang dapat berhenti. Berarti tahun barunya harusnya hari ini saudara bersama dengan kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Baik, saudara, masih dalam tema kita, saudara mempersiapkan diri, saudara ya. Hari ini tema yang ada adalah hidup dalam suatu tujuan. Ya, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. Ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya. Nah, begini saudara, kalau saudara pernah melakukan satu perjalanan yang cukup jauh misalnya ke satu tempat yang baru pertama kali saudara kunjungi, ya. Saudara mungkin pernah merasakan yang sering saya rasakan juga mungkin. Saya sering merasa perjalanan berangkat ke tempat baru itu terasanya lama, ya. Dan lebih jauh dibandingkan dengan perjalanan pulangnya. Ya. Perginya kok lama, pulangnya kok sebentar aja ya. Padahal rute yang dilalui sebenarnya sama, waktu yang ditempuh juga sebenarnya sama, saudara. Dan jika kita sudah berulang kali ke tempat itu sehingga kita sudah hafal rutenya, maka perjalanannya akan terasa lebih singkat dan lebih pendek lagi. Mengapa bisa demikian, saudara? Sederhana saja. Karena saat baru pertama kali menuju ke tempat itu, kita belum tahu tempat tujuan kita. Mungkin kita hanya mengikuti rombongan atau hanya si supir saja yang tahu tujuannya, saudara. Namun ketika kita perjalanan pulang, mesti rutenya belum begitu hafal pun, saudara. Setidaknya kita sudah bisa membayangkan tujuan kita. Jadi rutenya sudah hafal, maka kita akan lebih bisa membayangkan tujuan itu dengan lebih baik lagi. Nah, gambaran tadi menunjukkan betapa pentingnya sebuah tujuan. Jadi perjalanan tanpa tujuan itu akan membuat kita merasa bahwa perjalanan itu akan sangat lama, membosankan, dan melelahkan. Demikian juga saudara, hidup tanpa tujuan. Kalau orang hidup tanpa tujuan, saudara, bagaimana? Maka hidup itu juga seperti hidup yang akan terasa melelahkan. Mungkin tahun boleh berganti tahun, usia mungkin boleh bertambah, situasi yang kita hadapi mungkin boleh berubah, tapi kita tetap saja merasa kelelahan dari hari ke hari. Ada satu kejenuhan, ada satu kebosanan. Kenapa ini terjadi? Ada kalanya saudara kita bahkan merasa sangat jenuh dengan kehidupan ini. Apa yang salah? Apakah hidup kita sedemikian buruknya? Apakah masalah kita sedemikian besarnya? Tidak juga, ya. Tidak juga. Kalau saudara mau lihat, tembok luar, saudara. Ada orang-orang yang hidupnya jauh lebih susah, yang saat ini masalah jauh lebih besar dari kita. Saudara cari, saudara, apa yang terjadi di Aceh atau terjadi di Sumatera, saudara, ya. Karena banjir bandang yang begitu besar, saudara, ada orang-orang yang sampai hari ini masih tidur di tenda-tenda. Sampai kapan? Tidak tahu. Karena rumahnya, saudara, tertimbun sama lumpur, rata dengan lumpur. Lumpur itu bukan tebalnya, bukan, saya pernah sekali kebanjiran rumah saya ya kurang lebih sekitar 1 cm, itu pun bersihkannya setengah mati, saudara. Tapi lumpur yang ada di Aceh itu, saudara, paling parah itu hampir 3 meter. Ada sekolah yang bertingkat 2, jadi tingkat 1, saudara. Ya. Cuma 1 tingkat, jadi mereka belajar di tingkat 2, saudara. Mau dibersihkan bagaimana? Tidak bisa lagi. Jadi terus terang, saudara, mereka nggak tahu kapan akan kembali. Tapi itu masih lebih baik, ya, pakai tenda BNPB, saudara, ya. Kalau saudara perhatikan yang sebelahnya itu dari Gaza, Palestina, itu rumah mereka hancur.
Mereka mendirikan dari tenda pun bekas karton, plastik seadanya, saudara. Jadi kita mungkin saudara tidak menyadari bahwa ada banyak orang yang sesungguhnya ingin hari ini saudara ada di posisi kita. Ingin seperti kita hari-hari ini. Itu sebabnya saudara kita banyak bersyukur. Saya kira hari-hari ini saudara tidak ada yang tidur di tenda, saudara. Kita masih punya rumah, paling tidak saudara. Kalaupun masih mengontrak, setidak-tidaknya kita masih tinggal di dalam rumah. Masih enak. Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saat memukul. Jadi hidup kita ini harus punya tujuan. Kita bersyukur hari ini ada satu pujian, karena Tuhan baik. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Paulus dengan segala kesibukannya menyatakan prinsip yang membuat dia bisa hidup berbuah lebat, bisa hidup menjadi terang bagi sesama, menjadi saksi. Padahal saudara, jika dibandingkan dengan penderitaan kita, masalah, derita yang Paulus hadapi itu sebenarnya jauh lebih banyak. Kali dia disesah hampir 40 kali, saudara, 39 kali. Dicambuk sedemikian rupa, saudara, karena penderitaannya menurut Yesus. Tapi Paulus tidak mengeluh dan dia tetap semangat menghadapinya. Nah, orang yang tidak memiliki tujuan hidup, hidupnya akan tidak teratur. Perginya ingin beli pecel, tapi makannya bakso. Keluar rumah pengen pergi ke Ampenan, jatuhnya ke Cakra, saudara. Pikirannya bercabang-cabang, saudara. Tidak tahu harus kemana. Gitu ya. Kalau dari keseharian saja, saudara, tampak ketidakteraturan, saudara. Bagaimana dia bisa memperkirakan apa yang menjadi tujuan hidupnya, saudara? Jadi, kalau kita lihat yang pertama, saudara, milikilah tujuan hidup supaya hidup kita lebih teratur, hidup kita lebih mudah, tidak terasa melelahkan. Saya percaya kita semua ingin hidup seperti ini, saudara. Ingin lebih teratur, lebih mudah, belajar, kita punya tujuan hidup. Yang kedua, saudara, orang yang memiliki tujuan hidup itu dia tidak akan bimbang atau takut untuk melangkah ke masa depan. Ya, itu yang kedua, saudara. Jadi orang yang memiliki tujuan hidup itu dia tidak akan bimbang. Dia tidak akan takut untuk melangkah di masa depan. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekitar 20 tahun yang lalu, saudara, ya, ponsel HP yang saya punya ini, saudara, ya sama dengan kebanyakan orang, saudara, ya, itu hanya bisa jadi alat untuk menelpon dan SMS. Masih ingat, saudara, ya, yang lahir tahun 90-an, ya pokoknya 70, 80, 90 gitu ya. Waktu kita pakai HP 20 tahun yang lalu lebih kurang, saudara, itu yang kita punya. Tidak pernah terbayang, saudara, bahwa hanya dengan waktu beberapa tahun ini, saudara, ponsel yang kita pegang ini fungsinya sudah begitu banyak. Ya. Dulu fungsinya hanya mungkin untuk cuma bisa mendengar. Sekarang bisa video, kita bisa menatap, saudara. Waktu itu cuma film James Bond saja, saudara, di mobilnya yang bisa begitu. Wah, kita hebat sekali ya. Sekarang itu jadi hal yang biasa setiap hari.
Orang video call saudara, bahkan gak cuma satu orang, beberapa orang saudara. Belanja di mana? Di Jakarta, di Surabaya. Ya. Tapi cuma pakai suara ping, Shopee datang saudara. Rasanya kok belanjanya jauh sekali ya, tapi sebenarnya semua dipermudah. Anak-anak sekolah waktu pandemi saudara pakai HP, ada kameranya, dan cuma kamera, ada senternya. Begitu cepat perkembangan yang ada saudara sekarang ini, masa depan kita, masa depan. Jadi ya kalau kita mau mengingat ke belakang, mungkin juga banyak hal yang seperti itu. Dulu kita mungkin mengkhawatirkan sesuatu saudara. Saudara mungkin ingat ketika saudara belum mungkin menikah ya, atau belum punya pacar waktu itu saudara. Saya umur 30 saudara, 30 lebih saudara, belum punya pacar saudara. Banyak ibu bapak ya, yang kepengen sebenarnya jadi menantu saudara ya. Tapi ketika terlalu banyak pilihan sana sini saudara bingung juga, ternyata baru sadar umur 30 belum punya pacar, aduh gitu ya. Tapi sekarang saudara, kalau saudara lihat ya, membayangkan hidup yang seperti itu, sekarang ini ternyata ya sudah punya pasangan, ada yang sudah punya istri, ada suatu suami, anak-anak, bahkan sudah punya cucu-cucu sekarang ini. Kalau dulu mungkin kita sebagai orang tua, kita punya anak, saudara masih kecil-kecil ya. Kapan besarnya sih ini anak? Aduh, susahnya rawat, saudara lari sana, lari sini gitu ya. Pengen besar. Tapi sekarang anak-anak sudah lulus kuliah, sudah menikah, sudah punya pekerjaan, banyak cucu-cucu, saudara. Kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi di depan kita. Tapi kita tahu dan sadar bahwa masa depan itu memang sudah ada di dalam rencana Tuhan. Ada di dalam rencana Tuhan. Ketika Yusuf saudara di dalam sumur, kemudian dia diangkat, dijual jadi budak saudara. Bahkan ketika dia bangun di dalam penjara di hari saat dia dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpinya saudara. Saya percaya sama sekali saudara tidak ada pikiran dia untuk akan menjadi orang besar, raja kedua saudara di Mesir. Tidak ada. Namun saat itu sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan tahtanya sampai dia boleh menjadi raja di Mesir. Sama juga halnya saudara kalau kita melihat saudara Ruth saudara mengikuti Naomi pulang dari Moab ke Bethlehem menjadi dua janda miskin yang mengais sisa jelai untuk makanan mereka saudara. Ya, jelai itu kualitasnya ya kalau kita bilang sekarang ini lebih kurang daripada gandum. Atau dipergunakan biasanya jauh lebih murah, dipergunakan untuk membuat roti pada waktu itu saudara, jelai. Tapi mereka saking tidak mampunya, jadi untuk makan mereka mengut jelai, sisa-sisa jelai yang ada di ladang itu saudara, mereka pungut untuk mereka bisa makan, karena nggak punya apa-apa. Tetapi saudara kehidupan mereka benar-benar menderita, tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan Ruth, saudara, untuk menjadi istri daripada Boaz. Tolong ditampilkan tadi. Menjadi istri Boaz dan akhirnya saudara menjadi nenek moyang para raja. Bahkan saudara nenek moyangnya Tuhan Yesus, Sang Mesias. Ini saudara. Jadi kalau kita lihat satu lagi contoh saudara,
Saulus itu siapa? Saulus itu orang yang menganiaya orang Kristen. Tapi saudara, di mata Tuhan sudah ada gambaran bagaimana si penganiaya ini akan membangun jemaat, akan membangun gereja yang jauh lebih banyak daripada yang ingin dihancurkan, saudara. Satu rasul yang disebut rasul yang ke-13 sering disebut itu dengan rasul dari Tarsus, saudara. Memang tujuannya dalam pelayanannya dia ke kota-kota di mana di luar Yerusalem, di mana dia bisa menginjil. Begitu banyak, saudara, jemaat, begitu banyak gereja yang dia bentuk, dan itu jauh lebih besar daripada yang dia ingin hancurkan. Jadi ketika orang benar hidup dalam rencana Tuhan, ya, maka masa depan itu sungguh ada, firman Tuhan katakan. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, orang yang memiliki tujuan hidup, keadaannya akan tetap naik. Ya, amin, saudara. Ya, keadaannya tetap naik. Ulangan pasal 28 ayat 13. Sama-sama yuk kita baca ini. 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Amin, saudara. Nah, ada seorang pemuda, saudara, dia pulang dari gereja dengan wajah muram. Tadi Bapak Pendetanya khotbah mengutip ayat ini, Ulangan pasal 28 ayat 13, kamu akan tetap naik dan bukan turun. Ya. Tapi yang pria ini dapati, saudara, ternyata omset bisnisnya bulan ini lebih sedikit dibandingkan dengan bulan lalu. Padahal bulan lalu sudah lebih sedikit daripada bulan sebelumnya. Lah, kalau janji Tuhan akan tetap naik, lalu kenapa kok bisnisku turun? Ya, pikirnya saudara dengan sedih. Saudara, tentu pemahaman pria ini keliru. Sebab jika benar demikian, saudara, maka di tengah jalan, kalau saudara kenal Raja Daud, dia pasti akan kecewa dengan Tuhan. Ketika dia baca ayat ini, saudara, dia pasti kecewa dengan Tuhan. Dia akan sedih karena dikejar-kejar oleh Saul. Sebab sebelumnya, saudara, dia mengalami apa yang namanya naik, tetap naik dan terus naik. Ya. Kalau saudara perhatikan, saudara, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13, Daud itu seorang gembala, masih muda, masih imut-imut, saudara, masih muda. Sekarang saya sering melihat, saudara, ada aplikasi di HP kita, saudara. Jadi dia tinggal lihat begini, saudara, potret kita, mau dia setua apa, bisa berubah jadi umurnya 3-4 tahun, saudara. Imut-imut, saudara. Padahal orangnya sebenarnya amit-amit, saudara, ya. Tapi itu sekarang luar biasa, ya. Ini Daud, saudara, masih sangat muda. Dia sudah dilantik menjadi raja, ditakbiskan oleh Samuel menjadi raja dari gembala. Bahkan kakaknya bilang, kamu itu apa sih? Kamu cuma menggembalakan, dalam alfiahnya cuma 2-3 ekor. Saya pasti yakin lebih dia punya domba, saudara, karena dia gembala domba-domba ayahnya, saudara. Tapi dianggap enteng, dianggap tidak bisa apa-apa. Tapi dia diangkat naik oleh Tuhan, ditakbiskan menjadi raja. Kalau kita menikah di 1 Samuel 17 ayat 49 sampai 50, tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat. Tapi Daud berhasil mengalahkan di dalam nama Tuhan. Naik lagi pangkatnya, saudara. Sekarang dia jadi panglima
kepala pasukan daripada bangsa Israel, dilantik di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang kelima. Terus naik. Tapi satu hari saudara, 180 derajat berubah. Dia harus lari, dia harus sembunyi dari satu tempat kepada tempat yang lain. Karena Raja Saul, saudara, mengejar dengan ribuan pasukannya, tak cuma ratusan ribuan, saudara. Dia mengejar dari mana-mana. Jadi meskipun saudara demikian, Daud tetap semangat ngiring Tuhan. Daud tak tinggalkan Tuhan. Dia dapat kesempatan 2 kali, saudara, untuk membunuh Saul. Dia tidak lakukan karena Daud tidak ingin mencelakakan orang yang diurapi, saudara. 1 Samuel pasal yang ke-28 sampai pasal yang ke-26, 27, saudara. Itu bicara tentang bagaimana kehidupan daripada Raja Daud di pelarian. Jadi menurut pandangan Daud pada saat itu, dia juga tetap naik. Alasannya karena dia hidup terus tinggal di dalam rencana Tuhan, di dalam rancangan Tuhan. Jadi selalu rancangan Tuhan itu membawa kehidupan kita manusia naik ke atas, saudara. Walaupun situasi yang ada itu menekan ke bawah. Ya. Sekali lagi, saudara, rencana Tuhan itu membawa kita tetap naik ke atas. Jangan lihat situasinya. Situasinya mungkin kita dalam keadaan sedang ada di bawah. Mungkin kita dalam pandangan orang kita sedang ada dalam kegagalan. Kalau saudara belajar tentang, kebanyakan saudara, orang belajar tentang Petrus yang berjalan di atas air. Yang orang lihat apa, saudara? Apa? Kegagalannya. Oh, dia tidak punya iman, terus dia jatuh, gagal dia. Tapi saudara lihat, sebenarnya Petrus itu sedang naik. Dari sekian banyak murid, cuma dia yang berani turun. Itu kalau dia nggak punya iman kan, dia sedang naik. Dan hanya dia, saudara, yang berani coba jalan di atas air. Dan kemudian ditarik oleh Yesus. Tidak ada yang lain. Sebenarnya dia sedang naik, tapi ada banyak orang menilai dia gagal. Ibarat roda mobil, saudara, yang bergerak dari lembah menuju ke puncak. Ya, saudara lihat ya. Pada saat mungkin ada satu titik, saudara, roda itu memutar dan dia posisinya ada di bawah. Tapi saudara, kalau saudara lihat, posisi roda itu sebenarnya sudah berada naik di atas. Jadi hidup kita juga demikian, saudara. Di dalam saat kita naik, kadang-kadang kita mengalami apa yang namanya situasi, kita tertekan di bawah. Tapi gak apa-apa. Tuhan sedang mengajak kita untuk, mengangkat kita untuk naik. Saudara, beratnya tekanan dari situasi itu bukan isyarat kita sedang turun. Tidak. Mungkin kegagalan yang kita alami bukan berkata bahwa itu kita sedang ada di bawah. Tidak. Kita tetap naik apabila kita terus tinggal dalam rencana Tuhan. Kita belum bergeser dari posisi naik apabila kita masih bersemangat mengiring Tuhan. Kita masih akan tetap naik, saudara, pada saat kita masih bergumul, berdoa bersama dengan Tuhan. Saudara, ingatlah hal ini. Setiap kali persoalan mungkin melanda kehidupan kita, ya jangan kecewa dulu. Kita sedang dibawa Tuhan untuk satu tujuan.
naik lebih tinggi lagi. Apa tujuan saudara hari ini? Pastikan tujuan itu kita rancang bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan membawa kita naik lebih tinggi. Amin saudara. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Apapun boleh terjadi, tapi mari kita berkata, saya akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tetap akan mengikut Tuhan selama-lamanya dalam hidupku. Tidak ada tujuan yang lain selain kita bersama dengan Yesus.
Kami harus ada dengan satu tujuan hidup kami berjalan bersama dengan Engkau. Karena ketika kami melepaskan tangan kami Tuhan dari tangan-Mu, kami akan tersesat, kami akan jatuh, kami tidak akan berdaya. Tapi ketika kami bersama dengan Engkau, di dalam setiap perancangan dan rencana-Mu Tuhan, kami boleh melihat hari-hari kami penuh dengan indah. Hari-hari kami Tuhan yang kami lalui, kami boleh lalui dengan mudah. Meskipun begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi Yesus ada menjadi pembela dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami juga bersyukur untuk hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita saksikan beberapa atraksi daripada anak sekolah minggu. Ya, dan nanti disambung juga dengan persembahan pujian ya Mandarin. Puji nama Tuhan.是你手赞美我，是你是我。
Semoga berkenan di hati. Saya mau coba sebuah lagu lagi, boleh ya? Lagu ini mungkin tidak asing lagi. 月亮代表我的心。恭喜新年，恭喜发财，身体健康，万事如意，年年如意。谢谢各位。Ya, saya kira sudah tidak asing lagi saudara. Ya, seorang pengelana suhu Afuk kita datangkan khusus dari Soweto saudara. Puji Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Sudah bersuka cita, amin saudara. Kita akan duduk bersama-sama ya. Saya mari kita sama-sama bangkit berdiri.
aku ada hari ini karena Tuhan baik. Mari kita bersyukur bersama. Terima kasih Tuhan. Sukacita kami boleh merayakan di satu tahun yang baru bersama dengan Engkau Tuhan, bahwa setiap rencanamu adalah rencana di dalam kehidupan kami. Rencanamu adalah rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan memasuki tahun yang baru ini, untuk kami boleh ada berjalan bersama dengan Engkau. Biar kiranya berkat kasih karunia Allah dilimpahkan atas setiap kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, setiap pribadi yang ada Tuhan, yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tingkat-tingkat langit dibukakan sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Berkat dicurahkan atas kehidupan pekerjaan kami, mata pencaharian kami, tempat usaha kami, dan apapun yang kami kerjakan lakukan Tuhan, selalu Engkau ada menyertai bersama kami sekalian. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Biar kasih karunia-Mu Tuhan dilimpahkan, berkat-Mu, pertolongan-Mu, pembelaan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Bahkan untuk kekuatan yang baru Tuhan, kesehatan yang sempurna menjadi bahagian dalam hidup kami sekalian. Saudaraku sekalian, tolonglah terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang percaya berkata